Balik lagi sama kita berdua. Jadi hari ini kita libur kerja. Saatnya untuk sharing-sharing sedikit Iya, tentang bagaimana kita awal mencari pekerjaan yang infonya gampang tapi agak sedikit susah dan lama. Harus sabar. sabar. Tapi kita bakal cerita gimana caranya, gimana tipsnya. Nah, gitu. Cek di video. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya. Di siang yang cerah dan dingin. Cerah banget, cerah dan dingin banget hari ini. Kita udah dapet tempat duduk ya. Tadi nyari tempat duduk agak sedikit susah karena sekarang lagi weekend, nggak rame sedikit. Rame banget. Oh iya, sekarang kita bahas apa? Ngebahas tentang gimana kita cari kerja di sini. Iya, kita Terus ada beberapa tips juga untuk buat nyari kerja. biar tetap bisa survive Iya, di Australia. Squad. Oke, pertama-tama ya kalau untuk mau survive kita harus dapat pekerjaan karena di sini memang juga agak lumayan agak sedikit susah cari pekerjaan, tapi susah-susah gampang, nggak susah-susah banget. Iya. Bisa karena ada beberapa platform yang kita andelin selama kita di sini ya kemarin. Ada dua, satunya kekuatan teman orang atau orang dalam gitu. Jadi enggak sih juga. bukan orang dalam sih ya, Enggak tapi sih. teman yang yang punya channel lah atau yang sudah bekerja di sini, siapa tahu bisa bantu rekomendasiin kita untuk bekerja di perusahaannya gitu. Satu lagi untuk aplikasi yang bisa dipakai atau Aja sih kayak di Indo pakai Indeed, aku pakai di Indeed. Indo pakai Indeed, di sini juga aku pakai Indeed. Terus Itu ada ada Six. aplikasi Six juga yang paling sering banyak Iya, orang yang pakai buat cari ya kerja. lumayan sering lah di Australia pakai Indeed dan Six untuk cari pekerjaan ya gitu. Karena kalau dari Indeed itu, kalau saya sih rekomendasiin pakai Indeed karena memang Dan lebih cepet cepat responnya. responsif dari perusahaan untuk manggil kita gitu. Jadi untuk presentase kita dipanggil itu lebih tinggi kalau pakai Indeed gitu dibandingkan Six. Tapi Six juga membantu sih gitu. Karena kalau si Sri dia waktu itu pakai kedua-duanya langsung, ketiga-tiganya malah. langsung ya. Pertama aku pakai agent, abis itu aku pakai Indeed, terus aku pakai Six. Dan aku nggak tahu nih aku keterimanya lewat mana, soalnya aku kayak datang ke agent interview, datang ke perusahaannya langsung interview kayak gitu, kepanggil terus mereka check up dan segala macam. Dan kebetulan juga perusahaan yang tempat aku kerja ini banyak banget yang minati ya Mas Ya, cukup banyak banyak. banget yang minati. Dan juga selama aku kerja di sana aku banyak sekali menemukan orang Indonesia di sana. Orang Indonesia Ya. yang ya udah lama tinggal di sini. Iya, dan perusahaan ini juga salah satu perusahaan Ya cukup besar, di sini. cukup besar, Di handle bidang handle kayak maskapai ya. Jadi airline. kayak maskapai, jadi handle ground handlingnya maskapai itu gitu. Dan di sini ya kalau kita mau cari pekerjaan kita tuh harus kuat mental, kuat fisik. Iya, kuat fisik, abis itu harus 5 kali bisa lebih cepat kerjanya Iya, dari di cepet. Indonesia. Di sini cepet dan detail itu nomor satu. Serta kuat juga ya fisik. Iya. Karena mostly pekerjaan kita berat ya. Berat Kita banget cowok cewek di sini sama. sama semua. Jadi kayak Harus siap ngangkat apapun. apapun harus kuat. Abis itu kita harus bisa super duper cepet. Terus kita juga harus tahan banting. Tahan banting itu maksudnya kayak kuat mentalnya. Karena di sini tuh kalian mungkin kalau kerja sini bakalan sering banget mendengar bos kalian, teman kalian, senior kalian ngomong keras, ngomong kasar yang dia mungkin kalau di Indonesia itu adalah sesuatu yang bisa buat kita tersinggung. iya yang buat bisa kita tersinggung dan mungkin nggak boleh diucapin ya Di kalau di tempat Indonesia kerja. di tempat kerja. Kalau di sini tuh biasa Biasa. banget, tapi kita harus tahan mental. Kita harus terbiasa lah untuk hal Iya. itu. Anggap aja tuh yang support kita Iya. lebih kuat lagi untuk tetap bertahan bekerja. Tapi tenang aja sih, kan mungkin banyak dari kalian mikir kita kesini tuh kayak nggak punya skill ya kan,
kita nggak punya skill, nggak tahu harus ngapain, kerjanya apa, Ya. tenang aja. Di sini tuh nanti kalian Diajarin dari awal ya dari awal bagaimana seperti bekerja. apa, harus seperti apa gitu. Tapi ya gitu, kalian Poin. harus bisa cepat belajar, Ya poinnya harus cepat beradaptasi, cepat harus bisa belajar. cepat bisa menangkap. Terus kita juga punya ya inisiatif lah Iya. untuk bertanya, karena mungkin adalah beberapa orang yang hanya diem aja nggak mau ngasih tahu. Jadi kita yang harus lebih responsif untuk menanyakan, misalnya apa nih yang harus kita kerjakan awal-awalnya, itu apa yang harus kita persiapkan Iya. gitu, agar pekerjaannya cepat selesai, pekerjaannya bagus, rapi, harus seperti itu. Karena kalau bos melihat cepat, detail, seperti itu deh. Oh iya, kalau Mas kerjanya di mana ya Mas? Oh Kasih iya. tahu dulu, dapatnya Kalau- di mana juga? Kalau saya, oh iya, satu lagi ada via Facebook juga ya. Di Facebook Grup. itu ada grup namanya The Rock. Nanti bisa cek-cek aja untuk teman-teman yang belum join atau belum gabung ke grup itu. Saya juga kebetulan diinfo sama salah satu teman saya yang sudah ada di sini duluan, terus saya gabung grup itu. Banyak banget ada pekerjaan yang Lowongan pekerjaan di sana yang nge-share. bukan pekerjaan aja sih, tapi tentang ilmu tentang visa ataupun tempat tinggal di sini. Jadi kalau ada yang masih bingung mau cari tempat tinggal, bisa lihat situ juga. Betul. Gitu. Tapi kebetulan saya waktu itu nemu pekerjaan di sana. Jadi Sambil iseng makan. scroll aja. Kita scroll ada kebetulan pabrik cookies atau cookies factory di sini di sekitaran Silverwater. Nah itu lagi nyari kitchen hand. Jadi kebetulan saya juga nggak ada pengalaman sebagai kitchen hand sebenarnya karena Kali. memang basic saya frontliner, nggak ada basic sebagai kitchen hand. Nah itu iseng nyoba, terus kebetulan kepanggil di sana bantuin buat dough atau adonan untuk cookies gitu. Jadi kayak mixing cookies segala macam sampai pembentukan cookiesnya gitu. Kalau untuk Sri sendiri gimana? Untuk awal dapat pekerjaan tuh via apa? Aku nggak tahu aku dapetnya di mana. Nggak tahu dapat dari mana ya? Iya. Karena kebetulan kalau Sri dia pakai Indeed, pakai Iya, Six pakai sama Six, pakai agent agency. juga. Ya. Ya, agensi juga. Mm-mm. Terus aku nggak tahu kepanggilnya yang mana karena aku dapat interview di bagian sama beberapa kali. Iya. Aku dapat email, terus katanya aku lolos. Meskipun aku nggak tahu dari mana. Panggilannya dari mana? Panggilannya dari mana aku Awalnya nggak dari tahu. mana? Gitu. Nah, habis itu akhirnya aku ngejalanin semua Tahapannya, prosedurnya, iya, tahapannya. seperti Jadi kayak ada pertama interview, habis itu ada assessment ya, ada assessment juga, habis itu medical check Medical up, check setelah up. itu ada induction. Jadi Induction, induction ini di sini kebanyakan sih diberikan induction dulu Jackson untuk tuh kayak training ya? induction itu seperti Oh, pengenalan, pengenalan ya, pengenalan. tentang perusahaannya, perusahaan apa, terus yang paling penting karena kalau di bidang food and beverage itu pasti cleanliness. Jadi Iya. inductionnya itu kebanyakan tentang cleanliness. Ya, dan gitu. aku juga kemarin itu sebelum kerja aku harus nyelesain 10 course dan itu aku harus mendapatkan nilai yang Ya di atas 80 lah di ya. atas 8. Ada beberapa course yang di atas 80, di Ada yang atas 100 juga. di atas 90 dan harus yang ada 100. pas. Wah, itu aku kayak ngerjain seharian full di tempat kerja itu di library. Bener ya, library Iya. perpustakaan. Perpustakaan. Di sana karena aku di rumah kan nggak punya komputer. Nggak ada laptop, kita nggak bawa jadi laptop nih. aku diam di sana. Pakai pakai laptop nyelesain. atau komputer perusahaan. Gitu aku nyelesain Ada itu. fasilitas. Setelah aku selesaiin itu baru aku besoknya boleh kerja. Kalau aku belum selesai semua, belum komplit 100%, Belum bisa aku bekerja. belum bisa kerja sampai kapanpun itu. Karena emang persyaratan awalnya harus lolos induction dulu. Induction ya, dan ngerjain 10 course itu. Tapi ya setelah aku tanya-tanya sama temanku di sana ternyata course-nya tuh beda-beda tau Mas tiap orang. Oh gitu ya, jadi Aku kan nggak 10 sama ya. course ya. Terus temanku yang lagi satu ini dia 13 course. Aku Oh, gak tahu itu apa. mungkin tergantung juga yang dilamar ya, maksudnya pekerjaan yang kita tuju ya, mungkin kurang tahu juga sih karena memang perusahaan kan beda-beda untuk pengenalan tentang
perusahaan itu sendiri Iya. gitu. Ada Betul. ada juga yang kayak mas, terus teman kita juga kayak kerja tapi nggak perlu pakai Iya, course iya. gitu ya. Kalau di tempat aku sekarang sih kebetulan nggak pakai induction. Jadi Iya. setelah interview cocok harga, maksudnya rate yang diberikan cocok, Dan ya bisa udah kerja cepat, bisa kerja cepat. Jadi nggak diinfo sih sebenarnya harus bisa kerja cepat. tapi dinilai kan? Ya itu udah pasti. Karena Jadi ada beberapa temennya mas dipulangin karena lambat kan? ya, jadi kayak gini sih sebenarnya ceritanya. Jadi kita ada beberapa orang waktu itu langsung terjun ke kitchen, jadi nggak dikasih tahu kamu harus buat ini ya, enggak. Jadi kita cuma lihat cara kerjanya, setelah itu langsung terjun. Untuk yang interview yang atasnya itu ngelihat dari luar aja dia sih. Dia ngelihat dari luar, setelah mungkin beberapa jam kita kerja dipanggil. Kalau memang lolos tetap suruh kerja. Jadi kayak trial namanya. Trial. Itu 2 jam itu kita nggak dibayar. Nggak dibayar. Karena di sini memang Kalau maksimal trial 2 jam, maksimal perusahaan ngasih trial tuh 2 jam. setelah itu harus dibayar. Kalau perusahaan ngasih trial lebih dari 2 jam, jam yang selanjutnya harus dibayar. Ya, gitu. Enak kan? Nggak kayak di Nah itu setelah itu ternyata alhamdulillah lolos sampai besoknya itu dipanggil lagi suruh kerja. Ada 2 orang, satunya tapi belum itu masih ada satu lagi sama temen juga, tapi orang Peru, Amerika Latin. Nah dia kebetulan dia gak keterima karena dia agak lambat sih. Itu kalau tips kerja di Australia memang harus cepet, detail, kuat, tahan mental, kuat fisik, ya. dan harus serba semangat, bisa, ya. serba bisa. Nggak Harus. bisa kalian menguasai satu apa namanya mas, satu Kemampuan aja. Jadi harus kita di sini harus berkembang untuk lebih baik lah. Kalau memang mau dapat pekerjaan yang lebih baik harus cepat berkembang di sini sih. Intinya gitu. kalian tuh harus sabar. Mau cari kerja di sini tuh harus sabar, harus mau terus nyoba, jangan pernah nyerah. Karena kalau kalian sudah nyerah, kalian harus balik ke Indo. Ya, ingat aja lah, kita datang ke sini untuk apa? Untuk Iya. berjuang, dapetin modal atau untuk mengubah masa tua. Iya. Ya. Dan mungkin selanjutnya kita ngomongin Tentang rate ya. Rate ya. Ini mungkin bakal banyak yang nanya. Berapa sih kalian rencana dapat ke gaji? Habis itu cukup nggak sih untuk biaya hidup kita kalian di sana gitu kan? Pasti banyak yang nanya kayak gitu kan. Rata-rata sih kalau di sini berapa? Rata-rata sih 22 Australian dollar ya. 22 Audi ya. Audi. Terus ada juga sih yang kayak 25 gitu. Ada 25, 28 tergantung dari pekerjaan yang kita ambil. 25 nggak sih? Kalau saya sih kebetulan 25, Ya. tapi belum potong pajak. Jadi after pajaknya di bawah 25 itu gitu. Terus ada juga yang 28, terus ada yang lebih banyak lagi. Ada 30, 35 ada. Tapi memang jarang-jarang sih pekerjaannya gitu. Kalau untuk yang seperti itu. Bukan jarang, tapi ada skill-skillnya harus sendiri. ada skillnya skill-skillnya sendiri. Terus sama tergantung perusahaannya sih, segede apa perusahaannya kayak gitu kan. Semakin besar perusahaan, semakin dia berani untuk menggaji karyawannya cukup besar. Iya. Tapi Terus, dengan skill yang mumpuni. Kalau kalian kerja di hari Sabtu dan Minggu itu Rate-nya beda lagi. rate-nya beda lagi. Kemungkinan itu kayak Bisa dua kali lipat, kali lipat. ataupun bisa ya 1 kali lipat lebih tinggi. Ada ya, ada sih 3 yang kali 3. lipat ya, itu nggak tahu juga tergantung dari perusahaan ya. Habis itu Kalau di kalau public holiday bisa lagi. wah itu berkali-kali lipat lagi kalian kalau kerja di public holiday kayak tanggal merah ya, namanya kalau tanggal merah Indonesia. di Australia gitu. Tanggal Jadi contohnya merah di kayak Indonesia. Easter Day di sini kalau kalian waktu itu kerja itu per jamnya bisa ya lumayan lah, bisa cukup lah untuk kalian makan-makan atau apa. Ya kalian beli Dior juga bisa. Nah juga sih ya, kita harus nabung ya, namanya jadi rantauan kita harus nabung. Iya oke. Jadi kalau kita hitung rate-nya rata-rata 22 USD itu. Terus kalian kerja dan rata-rata juga kerja di sini sehari itu 8 normalnya sama 8 jam. jam kerja. Jadi Terus, jadi 1 minggu itu terhitung 40 jam mereka berikan. Iya, gitu. Tapi tergantung juga dari visa yang kalian punya. Kalau kayak visa student itu beda lagi per 1 Juni ya, per 1 Juni ini beda iya. dia. Dan ini rate-nya ini bayarannya ini
per jam ya teman-teman, bukan bukan 1 hari kayak kita kerja di sana. Habis itu kita kerjanya di sini ini dibayarnya per jam. Jadi per jam itu rata-rata kita ambil 22 Audi Ya, Australian dollar. Setelah itu per kali jam itu. 8 Terus kalau kalian seharinya kerja 8 jam, itu dikali sama dengan 22 kali 8 sama dengan 176 lah 176 dolar. Audi. Ya. Australian dollar Dan kalian dapat kalau satu kalian harinya. ya kalau kalian itu konversiin ke Indo 176 dolar itu 1.700.000 1.760.000 ya kurang lebih sehari lah. loh ya. Sehari itu kalian kerja Kalau segitu. kerja 5 hari dikali 5 lagi Kali 5 lumayan lah, kalian dapat sekitar 880-an. Audi. Ya itu Kalau di Indonesia sekitar 8.800.000. ya, Itu gaji kalian Satu satu minggu. minggu ya, 1 minggu. Kalau kita bandingin sama gaji kalian misalnya kalau kalian gajinya UMK di sana di Indo, terus mungkin 8,8 juta nih Gaji kalian 2 bulan nyari lah. itu gaji 2 bulan ya kalau Gaji misalnya 2 kita kalian UMK ya kayak itu. jadi kalian juga harus semangat lah kalau di sini kerja untuk Sebanding. cari uang banyak ya. Itu bawa Sebanding pulang. sih ya capek yang kita Capek. dapat, tekanan yang kita dapat itu sama gaji yang di sini tuh sebanding lah. Tapi jangan lupa juga di sini ada tax. Nanti misalnya Tapi nggak banyak sih ya kan? sih nggak terlalu banyak. Misalnya kalian dapatnya 25, nanti potong tax itu mungkin bisa berkurang berapa dolar gitu, karena memang wajib tax di sini ya kalau kerja di sini gitu. Tetap semangat, harus kalau mau cari kerja di sini jangan menyerah, Jangan harus menyerah, kuat mental, harus kuat mental. ingat tujuan kalian kesini itu apa gitu Iya. deh. Jadi mungkin itu aja dulu yang kita Ya, bisa ceritain Itu aja hari deh ini. dulu yang untuk hari Mungkin ini. selanjutnya videonya bakal kita ngomongin apa ya, kayak Apa yang seru ya? mungkin pengeluaran kita di sini ya. Atau mungkin groceries kita. Ya, Ya, groceries ya. Kayaknya Ya, lebih sama seru deh. kayak pengeluaran kita di sini kan ya. Sama penghasilan kita tuh sebanding nggak sih Ya, kayak gitu. penghasilannya. Nanti kita jelasin waktu kita groceries ya. Setelah kita belanja ya, Nanti kita belanja dulu. Setelah itu baru kita omongin. infoin berapa penghasilan kita di Per sini. minggu lah, berapa penghasilan kita per minggu. Setelah terus itu berapa groceries, berapa sewa berapa. apartemen atau rent kita. Iya. Jadi berapa pengeluaran, berapa ini, biar tetap bisa nabung, tetap bisa jajan, tetap bisa makan enak. Iya. Oke, betul sekali. lanjut ke video kita nanti ya. Jangan lupa ditonton. Oke, bye. Jangan lupa untuk Subscribe, comment, like, and share.